Ada. Alhamdulillah para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni kita masuk pada materi tentang menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Kita akan awali materi ini dari penjelasan tentang pentingnya menjaga lisan. Jika lisan yang berkata buruk, maka lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan yang tidak tertata dengan baik, akan muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga akan menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Ini akibat daripada lisan yang kita tidak pernah dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menjaga lisan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadisnya menunjukkan bahwa siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menjaga lisannya dengan baik. Kemudian jika lisan yang berkata baik, ini bukan buruk maksudnya, tapi berkata baik, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa. Untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya kepada janji-janji yang disampaikan. Jadi ini kebalikan daripada tadi lisan yang berkata buruk. Jadi kalau lisan kita dijaga dengan baik, mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, lisan yang santun, kemudian akan mengakibatkan berbagai kebaikan, kedamaian, kesejukan, dan cinta damai. Kemudian kita akan lanjutkan beberapa petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan menjaga lisan. Kita akan awali dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi untuk mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 24. Ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka, maka anggota tubuhnya menjadi saksi. Lidah atau lisan, tangan, dan kaki mereka
menjadi saksi dan menceritakan dengan rinci apa saja yang mereka lakukan, ya, sehingga tidak bisa berdalih atau tidak bisa mengelak, sebab lisan mereka, tangan dan kaki mereka yang berbicara dan menjadi saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang lain, yakni dalam surat Yasin, ya, surat ke-36 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari, ya, kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi pada hari ini maksudnya adalah pada hari kiamat. Ya. Kami menutup mulut mereka sehingga mereka menjadi bisu, tidak berbicara, ya, untuk mengingkari kekufuran dan kemaksiatan yang mereka kerjakan di dunia. Dan kami menjadikan tangan mereka berbicara, ya, menyampaikan apa yang dilakukannya di dunia. Lalu kaki mereka juga memberikan kesaksian atas apa yang mereka lakukan berupa kemaksiatan. Ini dua ayat yang menguatkan tentang, ya, keharusan kita, ya, berhati-hati dan menjaga lisan kita. Kemudian selanjutnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, ya, bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kesungguhannya, kemampuannya dalam menjaga lisan. Ya, seperti makna dasar Islam, ya, yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah atau lisan ini harus digunakan dengan benar sehingga diri sendiri terselamatkan, ya, apalagi pihak lain. Lebih jelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau jika tidak mampu maka diamlah. Ya. Dari hadis ini kita bisa melihat, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, ya, kepada umatnya, yang barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menjaga lisan agar berbicara baik. Ya. Kalau berbicara baik, maka gunakan lisan. Kalau tidak mampu berbicara baik, maka hendaknya diam. Sebab kalau dia berbicara yang tidak baik, berbicara buruk, akan mengakibatkan kerusakan bagi dirinya dan kerusakan bagi orang lain. Selanjutnya, ya, kita akan melihat beberapa juga istilah atau pengertian, yakni antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Sebab ketiganya ini berhubungan dengan lisan, dengan pembicaraan manusia. Yang pertama, fitnah. Ya, apa itu fitnah? Ya, fitnah adalah bahasa Arab, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Ya. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia itu berbeda dengan makna fitnah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ya, kata fitnah memiliki beberapa arti. Ya, antara lain, fitnah itu berarti cobaan, ya, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Itu beberapa makna fitnah di dalam Al-Quran. Ya, seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini artinya siksa bagi orang kafir di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Demikian yang dijelaskan oleh Muhammad
Quraisy Shihab, ya, salah seorang tokoh di negeri kita di Indonesia, ya, yang membuat kitab atau buku tafsir Al-Misbah. Kemudian, ya, apa itu ghibah dan buhtan? Ini kita perlu memahaminya, ya, sebab ada perbedaan antara ghibah dan buhtan. Ya, jadi ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, ya, yang tidak ada di tempat di mana orang-orang membicarakannya, dan dibicarakan sesuatu yang tidak disenanginya, ya, termasuk yang lagi dibicarakan tersebut, ya, sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Ya, jadi ghibah itu kita membicarakan keburukan orang lain, ya, yang orang lain itu, yang orang tersebut yang kita bicarakan itu kalau mendengar pembicaraan itu dia tidak suka. Ya. Memang betul yang dibicarakan itu adalah apa-apa yang dia lakukan. Ya, jadi kita membicarakan keburukan orang lain yang orang itu memang melakukan hal tersebut. Tapi jika dia mendengarnya, itu dia tidak suka. Nah, sedangkan buhtan, ya, jika yang dibicarakan itu, ya, keburukan orang, ya, dan dia tidak melakukannya, ya, padahal dia tidak melakukannya. Jadi kita ceritakan keburukan seseorang yang dia tidak melakukannya, ya. Itu yang dinamakan buhtan atau bohong besar. Ya, mungkin bisa dikatakan itu tuduhan, ya, tuduhan. Atau dalam bahasa kita itu sering disebut fitnah. Nah, itu keliru, ya. Yang benar adalah buhtan. Jadi buhtan itu adalah kita menuduh orang lain atau membicarakan keburukan orang lain yang dia tidak melakukannya. Ya, sementara ghibah, ya, kita membicarakan keburukan orang lain yang memang dia melakukan keburukan itu. Ya, barangkali itu kita bisa paham, ya, apa itu bedanya ghibah dan buhtan, serta apa itu fitnah. Iya. Kemudian dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan bisa melihat perbedaan apa itu fitnah, ghibah dan buhtan. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qal atadaruna mal ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala dzikraka akhaka bima yakrahu, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, qal in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah, ya, membicarakan aib orang. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, ya, maka engkau telah melakukan buhtan atau kebohongan. Nah, itu kelihatan dari hadis ini, ya, kita bisa melihat apa perbedaan ghibah dan buhtan. Kemudian petunjuk, ya, beberapa kaidah atau beberapa metode, ya, untuk menjaga lisan kita supaya tidak, ya, terjatuh kepada perkataan yang buruk, ya, atau pembicaraan yang mengakibatkan kerusakan, ya, di tengah-tengah keluarga atau tengah-tengah persahabatan, ya, maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, hendaknya kita menjauhi kebiasaan berkata bohong, ya, dan tidak bermanfaat.
Jangan pula berbicara yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi upayakan kita menjaga lisan kita dari kebohongan dan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan jangan pula kita berbicara yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, ya, kotor dan jorok. Ya, sebab ini lisan kita ini nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Dan semua yang kita ucapkan dari lisan kita, bahkan yang kita tulis, itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, jangan berbicara dusta atau palsu. Ya. Kita harus ingat bahwa tanda-tanda orang munafik, ya, salah satunya, ya, jika dia berbicara maka dusta atau bohong. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing, ya, menggunjing saudara-saudara kita. Ya, kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Kemudian yang kelima, ya, jangan berkata kasar. Ya, jangan berkata kasar. Ya, kita bisa melihat itu dari Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Ya. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Ya. Celaan, ya, menghina, ya, melaknat, ya, orang lain. Ya, sebab ini akan mengakibatkan apa? Ya, permusuhan, ya, dengan orang lain yang akan memancing kericuhan, keributan, ya. Bahkan, ya, akan terjadi, ya, perkelahian, ya. Mungkin bahkan peperangan, ya, di antara kelompok. Kemudian yang keenam, jangan mengadu domba. Ya, jangan mengadu domba dan jangan pula kita mudah marah. Ya, ini juga berbahaya. Ya, kalau kita mengadu domba, ya, antar saudara, antar teman, ya, antar sekolah mungkin, ya, itu akan mengakibatkan apa? Ya, tawuran, ya, antar sekolah dan lain sebagainya. Ya, sehingga memang kita betul-betul harus, ya, menjaga lisan, ya, agar suasana, ya, di tengah masyarakat itu, ya, menjadi suasana yang, ya, aman dan damai. Kemudian yang ketujuh, dan ini yang terakhir, ya, dari petunjuk atau cara menjaga lisan, ya, yakni jawablah panggilan orang tua, ya, dengan sopan, ya, dan santun. Ya, kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat 28, ya, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Ya, jadi jangan saling membantah, jangan saling memojokkan dengan lisan. Ya, sebab itu juga sama akan menjadi sebab, ya, ketidakharmonisan, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, atau mungkin di tengah-tengah pertemanan ketika kita menjadi siswa atau menjadi seorang pelajar di antar teman. Ya, jadi jangan banyak kita berbantah-bantahan. Ini barangkali materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, ya, menjaga lisan kita dengan lisan-lisan yang bermanfaat, lisan yang baik, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari perkataan dan lisan atau tulisan yang buruk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.